Waktu itu aku membantu keluarga yang sudah 3 tahun terkena oleh sihir, atau biasa kita sebut guna-guna. Dan saat aku lihat kondisi fisiknya juga, ternyata kalau secara spiritual aku lihat kakinya itu sudah dikelilingi oleh ular yang cukup besar banget. Perjanjian tersebut akan turun-temurun loh ke cucu, ke cicit. Kalian mau menderita dan sumber rezeki kalian itu menjadi tidak berkah? Gak mau kan? Halo barudak paranois, perkenalkan aku Tevidi dan aku adalah new podcaster di sini. Mungkin sebagian dari kalian udah kenal nih sama aku di Twitter, dan gak lupa juga aku mau nyapa semua barudak teteh yang luar biasa barbarnya di Twitter. Aku berterima kasih banget karena berkat semua doa, terus support kalian yang luar biasa ke aku bisa sampai di titik yang sekarang. Dan untuk yang belum kenal sama aku adalah seorang spiritual care consultant. Dan sebelum kita mulai nih, untuk kalian yang tidak percaya dengan dunia spiritual, aku minta tolong dengan sangat untuk respect dan ambil sisi positif dari cerita ini. Ya mungkin di telinga kalian awam dengan istilah pekerjaan seperti ini. Sama seperti konselor pada umumnya, tugas aku itu ngebantu kalian semua nih ya. Jadi dari umur berapapun itu bisa untuk konsultasi tentang permasalahan hidup, entah itu karir, percintaan, kesehatan, keluarga, ataupun hal yang menyangkut tentang spiritual itu bisa banget untuk ditanyakan ke aku dan untuk dilihat permasalahannya. Dan caraku untuk melihat permasalahan ini berdasarkan aura, cakra, dan energi yang diberikan. Tapi kalau kalian mau lihat info lebih lengkapnya, silakan cek di Instagram kami, yaitu @vidiuniverse. Oke, mungkin bagi sebagian orang yang baru kenal aku dan mungkin ada yang sudah mengikuti tapi belum tahu sejak kapan sih Tevidi bisa seperti ini gitu ya. Aku bisa seperti ini sudah dari umur 5 tahun yang aku ingat, karena kalau memori waktu bayi itu nggak mungkin kita bisa bener-bener hafal dan bisa kita benar-benar ingat. Pasti ada beberapa persennya saja yang teringat gitu ya. Dan dari saat itu sampai aku SMP itu aku inget banget, aku belum bisa ngebedain mana manusia beneran, mana manusia jadi-jadian, dan juga gimana sih aktivitas mereka gitu ya. Memang agak susah untuk dijelaskan secara rinci, tetapi dunia mereka pun sama banget kayak kita. Kenapa sih aku bilang itu sama? Karena bener-bener aktivitasnya itu menyerupai kita. Kita punya sekolah, mereka punya. Kita punya rumah, mereka juga punya. Jadi bisa dibilang mereka persis meniru apapun yang kita lakukan. Dan tugas mereka itu bukan hanya ngegangguin manusia aja loh, tapi banyak banget kegiatan yang mereka lakukan. Hanya manusia itu terlalu sering ngerasa bahwa jin ini hanya isengin kita nih dan sebagainya. Oke, itu wajar banget. Jadi aku akan bercerita nih sedikit awal mula terbentuknya Vidi Universe, sejak tahun berapa dan tujuannya itu apa. Jadi tepat 2 tahun sebelumnya aku dapetin kasus dimana ini cukup sulit dan bisa dibilang cukup klasik di zaman yang sudah modern ini. Waktu itu aku membantu keluarga yang sudah 3 tahun terkena oleh sihir, atau biasa kita sebut guna-guna. Jadi macam-macam sihir itu banyak ya, nggak cuma satu aja tapi banyak banget. Dan bayangin, keluarga mana sih yang bisa paham dan ngerti soal penyakit non medis? Kebanyakan dari kita, ya mohon maaf ya, pasti percayanya medis-medis aja, dan ternyata banyak hal non medis yang terjadi, dan salah satunya ini guna-guna. Jadi awal mula mereka ini kenapa bisa gitu ya, kenapa bisa terkena? Sebelumnya keluarga ini juga sudah pernah untuk mencoba cek secara medis, namun ternyata hasilnya nihil. Kenapa aku bilang nihil? Karena keluarganya itu sudah coba untuk pengobatan dari yang bisa dibilang pengobatan medis, lalu kemudian tradisional, tapi tidak ada yang mampu menjawab apa sih penyakit sebenarnya. Dan aku pun mungkin akan menceritakan sedikit lah ya bagaimana prosesnya, kenapa sih bisa tiba-tiba seperti ini. Sudah 3 tahun anak ini
tidak bisa bicara, lalu kemudian lebih parahnya tidak bisa berjalan. Secara medis dikatakan bahwa tidak ada penyakit apa-apa, lalu secara spiritual akhirnya ketahuan bahwa itu diganggu seseorang. Hanya saja bagi spiritualis yang lain mungkin tidak berani untuk mengutarakan lebih jauh bagaimana bentuk dan rupanya. Namun sudah keluar banyak sekali biaya, tidak berhasil. Dari medis pun menyatakan bahwa anak ini benar-benar sehat walafiat. Bayangin dong, gak bisa jalan. Kalau secara medis pasti kita kira ada kesalahan di syaraf dan sebagainya, itu pasti. Dan ternyata usut punya usut, ini sudah terjadi sejak perkuliahan juga. Nah, setelah itu keluarganya ini pun bertemu dengan salah satu saudaraku yang sama persis seperti aku. Jadi beliau menceritakan bagaimana yang terjadi kepada anaknya dan sudah sangat stres banget gimana ya caranya untuk menyembuhkan anak ini karena sudah hopeless banget. Biaya semua sudah dikeluarkan, tapi ibarat kata sembuh sedikit balik lagi, sembuh sedikit balik lagi. Kerasa kan gimana susahnya orang tua keliling sana sini demi anak tercintanya. Karena anak ini merupakan anak tunggal ya, anak tunggal dari keluarga ini. Sebelumnya cerita ini sudah boleh aku share setelah izin dari keluarganya juga, dan ini salah satu pengalaman yang menurut aku sangat-sangat menguras banyak energi juga. Dan saudaraku pun menceritakan hal tersebut kepada aku, dan aku pun melihat bahwa ini ada yang gak beres. Ini ada yang gak beres, dan akhirnya kami pun bertemu pada saat 2 minggu setelahnya. Bertemu dalam kondisi anak ini memang sudah susah sekali untuk berjalan, benar-benar sudah harus digendong. Dia itu tidak bisa untuk berjalan sendiri, harus digendong. Bicara pun dia hanya bisa terbata-bata. Jadi dia benar-benar lupa dia siapa, keluarganya yang mana. Dia benar-benar lupa. Lalu setelah itu saya meminta izin ya. Jadi aku tuh minta izin ke keluarganya untuk flashback apa yang terjadi. Jadi untuk spesialisasi aku bisa untuk flashback dan lihat ke depan kalau saudara aku bantu untuk ngusir energi-energi jahatnya. Jadi itu awal tim Vidi Universe terbentuk. Nah, saat pengusiran itu terjadi, aku lihat banget semua yang terjadi. Flashbacknya bener-bener kejadian yang nyata. Jadi perempuan ini sangat disukai di perkuliahannya. Jadi di perkuliahannya ini bisa dibilang dialah kayak kembangnya. Jadi banyak banget yang naksir. Dan karena dia sangat ambisi dan sangat pengen menselesaikan perkuliahannya ini, dia tidak terpikirkan untuk mempunyai pasangan atau mempunyai pacar lah ya, kalau kita kekiniannya kan pacar gitu ya. Dan ternyata dia menolak salah satu laki-laki yang bisa dibilang sudah sangat obsesi sama dia dan mungkin terlalu kasar. Sehingga ya begitulah ya, cinta ditolak, dukun bertindak. Benar-benar terjadi. Setelah itu dia mulai tidak bisa bicara, sakit-sakitan, benar-benar dilakukan oleh si laki-laki ini agar wanita ini tidak bisa disukai oleh para laki-laki. Bisa dibilang jahat banget ya, karena kita selalu berpikir bahwa kita itu sudah sesopan mungkin, kita sudah sebaik mungkin, tapi ternyata orang lain mengatakan bahwa kita salah, kita mungkin terlalu keras. Ya, itulah pentingnya kita berlaku untuk tata krama baik ya sama orang. Lalu kita lanjut ke ceritanya. Laki-laki ini ternyata untuk menghilangkan kecurigaan orang lain, dia selama wanita ini sakit, dia turut mendampingi loh. Jadi benar-benar berani banget. Dan keluarganya ini pun awalnya menaruh curiga, namun lama-kelamaan berpikir bahwa mungkin laki-laki ini baik. Lalu sudah 6 bulanan dia menghilang. Sejak itulah mereka bisa bertemu dengan aku. Dan saat aku lihat kondisi fisiknya juga, ternyata kalau secara spiritual aku lihat kakinya itu sudah dikelilingi oleh ular yang cukup besar banget. Kalau kalian tahu anaconda, mungkin kalian bisa lihat aja segede apa, tapi ini kayak 10 kali lipatnya. 10 kali lipatnya lebih besar dari itu. Jadi benar-benar aku kaget dan aku ngerasa dada aku sedikit sesak karena besar banget benturan energinya. Lalu di mulutnya ini kayak ditutupi oleh disekap gitu sama kuntilanak. Jadi kalian tahu lah ya gimana sih bentuk kuntilanak dan sebagainya. Mungkin next time akan kita bahas. Dan
ular ini tugasnya membuat si wanita tidak bisa berjalan, jadi tidak bisa beraktivitas lah, jahatnya seperti itu. Dan kemudian aku pun mencoba untuk mediasi bahwa siapa pelakunya, kenapa, dan tujuannya apa. Akhirnya di antara dua makhluk yang dominan itu, aku bisa mediasi dengan ular, karena si ular ini yang bisa diajak nego dan bisa diajak komunikasi ketimbang yang wanita. Dan dia mengatakan bahwa dia itu suruhan, dan sebenarnya perjanjian dengan jin itu harusnya sudah berakhir tahun kemarin, tapi karena laki-laki ini lupa memberikan ritual yang lainnya, so dia masih menempel di wanita ini. Beneran jahat banget kan. Dan jinnya pun malah bingung karena kayak, saya sudah tidak ingin lagi mencampuri urusan manusia, tapi kenapa manusia benar-benar segila ini menyuruh saya untuk menyakiti orang lain? Bayangin guys, bahkan hantu saja atau jin aja itu nggak mau disuruh manusia, tapi manusianya yang sudah terlena, manusianya yang sudah ngerasa bahwa dia hebat sehingga dia mengutus para jin aja nggak mau. Dan jin tersebut juga mengatakan bahwa berhentilah para manusia untuk gunakan jin demi kekuasaan, demi pembalasan dendam, karena jin-jin itu juga lelah. Itu. Dan juga saya sedikit mediasi bahwa apakah kamu mau saya pindahkan ke media lain, dalam artian saya lempar dia mungkin ke sebuah tanah kosong atau dimanapun agar dia bisa hidup dengan nyaman. Namun ular tersebut sedikit menolak karena dia bukan levelan yang mudah untuk kita usir, jadi cukup lama mediasinya. Lalu saya juga menangis karena melihat apa yang terjadi, karena benar-benar prihatin banget. Kalau kalian bisa melihat secara langsung, kalau kalian bisa melihat dengan mata telanjang, kalian pasti akan ngerasa bahwa ternyata ada ya yang seperti ini gitu. Kenapa orang masih menggunakan jin? Karena ngerasa bahwa itu jalan pintas gitu. Dan kemudian setelah saya selesai mediasi, saya pun meminta izin sama orang tuanya untuk melihat dan juga berbicara ya, bahwasanya ada beberapa amalan yang harus dipergunakan dan juga pembersihan diri. Gak sampai 10 menit itu sudah selesai. Dan setelah selesai pengobatan tersebut, anak ini udah mulai bisa bicara meskipun sedikit. Saya ingat kata-kata yang keluar pertama adalah terima kasih. Bayangin, berarti wanita ini selama ini terjebak kan. Jadi arwahnya wanita ini masih ada, hanya saja dia terkungkung untuk tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Jadi benar-benar, ya ampun, benar-benar parah banget. Tentang apa yang terjadi ini, orang tuanya awalnya pasti kayak kaget ya, karena kok bisa udah bicara. Lalu dicoba untuk dibuka kakinya, jadi kan tadinya kakinya itu sangat menempel ya, akhirnya bisa terlepas, dibawa berdiri, alhamdulillahnya bisa. Di situ orang tuanya benar-benar berterima kasih sekali dengan saya dan juga para tim yang membantu, dan beliau bertekad untuk tetap melakukan yang terbaik ke depannya. Padahal ya kalau bisa dilihat wanita ini tuh cantik banget loh, anak ini cantik dan mau ngambil gelar sarjana di sebuah pendidikan dokter. Jadi bayangin kalau aku lihat flashback, kalau dia nggak diapa-apain sama orang, dia itu bisa loh jadi dokter yang sukses, bener-bener bisa. Tapi kehalang karena sesuatu yang jahat. Disitulah saya mengambil banyak pelajaran bahwa ternyata masih banyak sekali manusia yang menggunakan jin untuk hal-hal yang seperti ini. So, kalian juga harus berhati-hati. Kalau kalian kira menggunakan dukun atau menggunakan ilmu hitam itu bisa bikin kalian lebih happy, bisa bikin kalian membalaskan dendam, no, itu salah. Sekali kalian membuat perjanjian dengan jin, jin itu akan terus mengikuti kalian hingga pada titik terakhir. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena jin itu hobinya menipu. Dia bisa memberikan kata-kata manis, tapi dia juga bisa menipu kita pada detik itu, dan kita terlena, lalu kita terjebak dalam dunianya. Jadi masih mau nih pakai ilmu hitam? Jangan ya, jangan mau. Pokoknya ilmu hitam itu tidak seenak yang kita lihat. Dan untuk pengobatan yang termasuk dari spiritual healing tersebut banyak banget menguras energi sih. Dan aku pun kadang masih suka menangis kalau melihat perjalanan dia, karena rentang dari seminggu anaknya sudah bisa berjalan lagi. Itu luar biasa. Saya ini hanyalah media, tapi tetap
kita kembalikan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang mengabulkan doa, yang mengabulkan segala hal yang telah terjadi, dan mengabulkan apapun yang kita inginkan. Jadi saya hanyalah media yang membantu, dan tidak harus percaya sama saya, tapi percaya sama yang Maha Kuasa. Saya hanya media yang membantunya. Oke, jadi pelajaran yang bisa kita ambil pada episode kali ini adalah kehidupan kita dan bangsa gaib sejatinya itu adalah sama, benar-benar sama. Kita itu beraktivitas, kita berempati satu sama lain, dan kalaupun ada makhluk yang jahat yang mengganggu, itu adalah buangan ya, atau ilmu yang terbuang dari manusia yang melakukan praktik ilmu hitam yang kita bahas tadi ya. Jadi ilmu hitam tuh benar-benar berbahaya banget, dan ketika sudah tidak terpakai, dia akan dibuang, dia akan dipenjara, dan dia pun memilih tempat yang bisa dibilang kosong atau tidak berpenghuni. Jadi memang cukup kasihan nih kita membayangkannya, sudah habis mandi sepah dibuang ibaratnya ya. Ya tapi mau seperti apa lagi, karena sudah terlanjur pekat energi negatif. Ya, jadi sejahat-jahatnya makhluk gaib, tetaplah manusia sih yang paling jahat. Itu bener-bener ya luar biasa, menguras energi dan menguras banyak pikiran juga soal ini. Dan kabar terakhir yang aku terima pun, anak ini sudah hampir menyelesaikan perkuliahannya di 2019. Jadi saya benar-benar seneng banget, karena sampai detik ini anak tersebut masih suka nanya kabar saya gimana. Lalu kabar dia juga mengikuti sosial media kita, yaitu Feed Universe. Dia juga sangat mendukung, dan keluarganya pun masih sering banget nanyain kayak apa kabar teh, apa kabar, bagaimana, sehat dan sebagainya. Dan mereka pun jauh lebih bersyukur dan bisa mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa. Jadi itu banyak pelajaran banget yang bisa diambil dari kisah ini. Ini hanya satu dari sekian banyaknya pengalaman yang selalu dan sering banget aku lakukan. Jadi ini adalah salah satu loh ya, dan ini yang paling berkesan karena progresnya cukup cepet banget gitu. Dan juga untuk barudak paranoid yang setia banget untuk mendengarkan podcast Teteh kali ini, aku tuh cuman mau bilang banget, kita itu harus bisa bersikap, bertutur kata kepada orang lain, ya terutama orang asing yang baru kita temui di sekitar. Karena kita nggak pernah tahu nih background dari orang tersebutnya itu gimana. Syukur-syukur kalau itu orang. Kalau ternyata adalah penghuni dark side of the world, gimana? Kepo ya. Dan yang terakhir, untuk kalian yang merasa tersakiti, tolong dengan sangat untuk kalian tanggapi itu dengan akal sehat, hati nurani. Karena kalau kalian sudah masuk di circle tersebut dan berani untuk ke dukun dan membuat sebuah perjanjian yang di belakang itu kita nggak tahu loh perjanjian dukunnya apa. Sekarang kita oke-oke aja bayar dukunnya. Kalau ternyata jiwa kamu yang dijual sama dukunnya, mau? Nggak mau kan? Makanya jangan coba-coba, karena perjanjian tersebut akan turun-temurun loh ke cucu, ke cicit. Kalian mau menderita dan sumber rezeki kalian itu menjadi tidak berkah? Gak mau kan? Ya memang sih, amit-amit ya, jangan sampai. Pokoknya kita jangan coba-coba untuk masuk ke dunia tersebut gitu. Kita tidak akan pernah bernegosiasi dengan mereka, karena mereka itu sejatinya adalah penipu ulung. Walaupun banyak banget problematika dalam hidup, selalu jalani kehidupan kamu tuh dengan rasa positif ya. Tetap tanamkan yang baik-baik, karena takdir yang terjadi itu berdasarkan apa yang kamu pikirkan. Terima kasih untuk semua yang sudah dengar ceritaku ini dari detik awal hingga detik terakhir. Semoga energi positif yang aku berikan kepada kalian melalui podcast ini bisa sampai, dan kalian pun lebih enjoy dalam menjalani kehidupan. Oh iya, para Royce bisa respon aku dan kasih saran ya untuk